Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kakak tahu pasti kalian hari ini sukacita karena kalian bisa ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Walaupun ibadah hari Minggunya di rumah, nggak bisa sama teman-teman atau nggak bisa ketemu sama keluarga yang lainnya, tapi itu nggak mengurangi sukacita kita buat ikut ibadah hari Minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak kalian buat nyanyi Mars PA dulu. Pasti tahu kan, hafal dong Mars PA itu gimana? Pastilah, walaupun udah lama nggak sekolah minggu, tapi kakak yakin kalian pasti masih inget dan hafal. Nyanyinya yang keras ya, biar semangat memuji Tuhan. Oke? Nyanyi Mars PA-nya. Karena kita udah nyanyi Mars PA, pasti masih semangat dong buat memuji Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Mungkin kalian jarang sih dengar atau mungkin kalian belum dengar, tapi kakak mau ngajarin kalian satu lagu, judulnya Halo Hello Ola. Gimana lagunya? Nanti kita nyanyi sama-sama ya, kakak akan pelan-pelan, nanti kita nyanyi sama-sama, ikutin kakak. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Pelan-pelan aja, biar kalian bisa nyanyiin kalau misalnya ketemu sama teman-temannya. Oke? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, gitu aja lagunya. Untuk nanti kalian mungkin bisa minta tolong mamanya atau papanya atau keluarga yang lain buat ngajarin atau lihat di YouTube. Jadi kalian bisa tahu lagu ini. Oke? Sekarang kita mau masuk ke pembacaan Alkitab.
kita mau baca firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita pasti berdoa dulu. Kita minta Roh Kudus, minta untuk menjaga dan memberkati kita supaya kita tahu apa yang difirmankan Tuhan. Jadi, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati kami dari tidur kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca ini dapat menguatkan iman kami agar iman kami semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami dan melindungi kami. Amin. Nah, pagi hari ini bacaan kita diambil dari kitab Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Dibuka Alkitabnya, kita baca Yesaya 50 dari ayat yang keempat sampai dengan keenam. Bacaannya apa? Judulnya adalah Ketaatan Hamba Tuhan. Nanti kalau yang belum bisa baca, minta orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya buat baca ini ya. Yang bisa baca, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ketaatan hamba Tuhan, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Amin. Nah, firman hari ini judulnya kan Ketaatan Hamba Tuhan. Dan judulnya untuk minggu ini adalah menjadi gembala yang taat. Gimana sih jadi gembala yang taat? Kalian pasti suka dinasehatin sama mamanya, atau disuruh sama mama papanya, ayo bersihin kamarnya, ayo belajar, jangan main game terus, atau ayo jaga adiknya, ayo bersihin rumahnya. Kalian pasti pernah disuruh kan, atau dinasehatin. Nah, kalau kalian dengar-dengaran akan apa yang orang tua kalian katakan, itu namanya kalian sudah taat. Kalian menuruti dan mengikuti apa yang orang tua kalian katakan, itu artinya kalian taat. Nah, kalau orang tua aja pengen kalian taat sama orang tua, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh pingin banget kalian juga taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Soalnya Tuhan Yesus sudah ngasih banyak banget berkat buat kalian. Kalian bisa main, kalian bisa belajar, kalian bisa kumpul sama orang tua, kalian bisa makan, kalian masih bisa lari-lari, kalian masih bisa bergerak. Itu berkat yang Tuhan kasih. Pasti Tuhan bukan hanya minta kita untuk bersyukur, tapi kita juga harus taat sama Tuhan. Nah, gimana sih Kak caranya taat sama Tuhan? Caranya taat sama Tuhan itu banyak banget. Kalian bisa taat sama orang tua aja, itu juga salah satu cara bahwa kalian juga taat sama Tuhan Yesus. Terus kalian rajin baca Alkitab, rajin berdoa, terus rajin belajar, dengar-dengaran apa yang orang tua kalian katakan, terus mengasihi temannya, itu juga salah satu cara kalian menaati Tuhan Yesus. Terus Kak, aku masih suka males, aku masih suka sedih, bukan sedih, aku masih suka males, masih suka nggak mau lah ngikutin apa yang orang tua aku katakan, kayak gitu. Gimana ya? Tenang aja, karena kita masih bertumbuh, kita juga harus belajar, kakak pun juga masih belajar untuk taat dan setia sama Tuhan Yesus. Bukan hanya sama Tuhan Yesus juga kan, sama orang tua juga. Jadi walaupun kita masih suka males, yuk belajar sama-sama buat taat sama Tuhan Yesus, buat taat sama orang tua, buat taat sama perintah orang yang jauh lebih besar dari kita. Selama itu
membawa kita menjadi anak yang jauh lebih baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik. Kita harus menuruti apa yang orang lain katakan buat kita, terutama orang tua juga Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya nih kalian masih suka malas, kakak yakin kalau misalnya kalian sedikit demi sedikit mau belajar, pasti kalian juga akan diberkati sama Tuhan agar kalian menjadi anak yang jauh lebih taat lagi. Memang susah sih, biar gak males, biar dengar-dengaran, itu susah banget. Tapi yuk kita belajar sama-sama. Kakak juga masih suka males kok buat baca Alkitab, buat berdoa. Tapi kita minta Tuhan, minta berkat Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya gak males lagi. Biar kita rajin untuk baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu walaupun cuma lihat di video aja. Terus rajin membantu orang tua, sayang sama temennya, sayang sama saudaranya. Nah, kalau misalnya kita udah taat sama Tuhan Yesus atau misalnya taat sama orang tua kita, kalau misalnya kita taat banget sama orang tua kita, biasanya kita dikasih hadiah kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita taat sama Tuhan Yesus, pasti hadiahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan Tuhan akan ngasih berkat yang luar biasa. Siapa yang mau hadiah? Pasti mau dong semuanya. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian masih suka, ya kak kalau aku males aku gak dapat hadiah dong. Kalau kita mau belajar seperti yang kakak bilang tadi, mau dengar-dengaran, mau terus belajar buat taat, pasti Tuhan akan dengar dan lihat, si A ini baik ya, ternyata dia mau belajar buat taat walaupun masih suka bolong-bolong. Gak apa-apa deh, Tuhan kasih banyak banget berkat lagi buat dia. Jadi kalau kalian tahu Tuhan kasih banyak berkat banget buat kalian, berarti kita juga harus terus belajar untuk lebih menyukakan hati Tuhan. Nah, firman kakak hari ini gak terlalu panjang-panjang. Yang penting kalian bisa mengerti apa yang kakak mau kalian dengar dari pembicaraan firman pagi hari ini. Kalau misalnya kalian masih butuh lagi, aku masih belum mengerti kak, mungkin kalian bisa tanya juga sama orang tuanya. Yuk mah, pak kita baca Alkitab sama-sama. Aku tadi ke sekolah minggu tapi di video, terus aku masih nggak ngerti, coba dijelasin dong. Kalian bisa kayak gitu ya. Jadi bisa tanya orang tuanya, mah ini maksudnya apa sih, mah ini maksudnya kayak gimana sih. Jadi kalian dan orang tua bisa sama-sama belajar. Nah, yang kakak ingin sampaikan lagi terakhir dari kesimpulannya firman pagi hari ini adalah kalian tetap harus taat sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Gak boleh mendukakan hati Tuhan walaupun kalian masih suka males belajarnya atau males baca Alkitabnya, males berdoanya. Tapi yuk belajar sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Terus taat lagi sama orang tua, dengar-dengaran apa yang orang tua katakan sama kita, apa yang orang tua nasehatin, apa yang orang tua perintahkan ke kalian, kalian harus dengar-dengaran. Oke? Susah, tapi kalian harus lakukannya. Kakak yakin kalian bisa, dan kalian pasti jadi anak hebat, anak baik, kebanggaannya Tuhan Yesus. Nah, untuk menutup firman Tuhan, kan biasanya berdoa nih, tapi tadi kita lupa buat nyanyi satu lagu untuk membuka firman kita. Jadi sekarang kakak, sebelum kita berdoa, kakak mau ngajak kalian untuk nyanyi satu lagu. Jadi lagu ini pasti kalian tahu, namanya, judulnya sih Baca Kitab Suci. Nah, ini mau ngingetin kita supaya kita tuh tiap hari, tiap saat kita baca kitab suci, kita mau taat sama Tuhan supaya kita jadi anak kebanggaannya Tuhan. Bisa kan kalian nyanyinya? Yuk nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ingat lagunya, kalau mau tumbuh kita harus baca kitab suci dan doa tiap hari biar kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau doa syafaat dulu. Jadi ini adalah percakapan kita sama Tuhan. Kita lagi ngobrol nih sama Tuhan. Jadi kita lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita ngobrol sama Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan kasih, dan kita mau minta apa yang kita doakan sama ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan ini menjadi tujuan hidup kami, menjadi langkah hidup kami, penuntun hidup kami, agar kami menjadi anak yang selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati firman yang kami baca agar iman kami semakin kuat. Jadikan kami anak-anak kebanggaan Tuhan yang selalu menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah firman ini menguatkan langkah hidup kami, membuat iman kami semakin bertumbuh. Berkati keluarga kami, mama kami, papa kami, kakak-kakak maupun adik kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi mereka, memampukan keluarga kami untuk selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami seperti kami juga memberkati, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jadikan kami walaupun kami anak kecil menjadi pelita dan berkat bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Engkau mengerti apa yang kami mau dan kami minta, dan kami persembahkan doa ini dilingkupi dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Karena kita mau ngasih persembahan yang terbaik, kita mau ngasih yang terbaik yang telah Tuhan berikan buat kita. Jadi yuk kita nyanyi jauh lebih semangat lagi. Kita nyanyi lagu Bawa Persembahanmu, seperti itu ya. Pasti kalian tahu. Nyanyinya yang juga semangat, biar persembahan kita menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, karena kita sudah memberikan persembahan kita, walaupun mungkin gak seberapa di mata Tuhan, tapi kakak yakin persembahan kita kalau kita berikan dengan ketulusan hati, kakak yakin Tuhan akan menerimanya dengan sukacita, dan Tuhan akan melipat gandakannya dengan berkat yang luar biasa. Oke, kita akan
memberkati persembahan kita dengan doa. Jadi yuk kita doa lagi. Kita doakan persembahan kita agar menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, berguna untuk gereja dan juga buat sesama kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang mengagungkan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami, dan biarlah persembahan kami dapat memberikan kebahagiaan juga bukan hanya bagi diri kami, bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi sesama. Berkati persembahan kami, berkati orang tua kami yang telah Engkau berkati dengan berkat yang melimpah, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan kami, memberkati persembahan kami, dan Engkau akan memberikan yang terbaik juga bagi kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu dapat memberikan yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita memberikan persembahan kita udah ada di akhir ibadah. Walaupun nggak lama ya, walaupun kakak juga mungkin menerangkannya masih kurang, tapi semoga firman yang kakak sampaikan ini menjadi sukacita, menjadi ingatan, menjadi peringatan juga buat kita, nasihat buat kalian semua. Kalau misalnya kita harus jadi anak yang taat, kita harus jadi anak yang setia, bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi orang tua. Susah atau enggaknya itu enggak apa-apa, kita jalani aja. Kita pasti bisa kalau misalnya kita berseru sama Tuhan, kita fokusnya sama Tuhan. Mau sesusah apapun, mau semalas apapun kita, kalau kita mau berusaha buat jadi anak yang taat sama Tuhan Yesus, sama orang tua, kita pasti akan dimampukan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia. Nah adik-adik, sekarang udah ada di akhir ibadah kita pada minggu pagi ini. Jadi kakak mau ngajak kalian semua, yuk kita nyanyi sama-sama Tuhan Yesus sayang padaku. Biar kita semangat, biar kita tahu Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kalian. Kalau Tuhan Yesus sayang sama kalian, berarti kalian juga harus jauh lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk taat sama Tuhan Yesus, jangan lupa untuk taat sama orang tua. Kita harus menyenangkan Tuhan melalui segala perilaku kita. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Ya semangat, biar kita menunjukkan bahwa kita anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke? Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Oke, karena kita sudah menyanyi, walaupun singkat lagunya, tapi semoga itu jadi sukacita buat kalian. Nah, untuk menutup ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita, dan kita akan terima berkat Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah mengikuti ibadah hari Minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah segala firman yang kami baca membuat iman kami semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Walaupun kami masih sekolah minggu di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjaga keluarga kami, dan Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari, berkati juga orang-orang yang di sekitar kami. Biarlah kami selalu menjadi berkat, bukan hanya bagi nama-Mu, tapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, ini doa dan harapan kami, biarlah ibadah kami menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, serta terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Dadah.